masih ngomongin himpunan, ya, masih di himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan B. B itu adalah ya. Ada huruf M, E, R, U, Y, A. Ini meruya. Ada 6 anggota, betul ya? Ada 6 anggota, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, banyak himpunan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota. Ya, yang mempunyai 3 anggota. Nah, kalau ada soal semacam ini, saya kan segitiga Pascal. Ini tadi, ya. Seperti di nomor 3, pakai segitiga Pascal. Nah, karena pertanyaannya mempunyai 3 anggota, oh sorry, nomor 4-nya nggak dicek, Pak. Mau dicek boleh, cek boleh, tapi jawabannya yang D doang. Budi, pakai kombinasi bisa nggak, Pak? Kombinasi gimana, Kak Budi misalnya? Kalau saya lebih enak pakai tadi sih, disambungin sama nomor 3 tadi. Jadi bikin Pascal lagi, ya, sampai 6 tingkat begitu ya. Sampai 6 baris begini. Kalau sampai 6 baris kenapa? Ya, kalau sampai 6 baris kenapa? Karena ada 6 anggota tadi ya. Ya, bisa. 6C3. Boleh. Ya. Kalau mau pakai Pascal juga boleh. Maksud saya pakai Pascal supaya mungkin apa namanya nyambung sama yang di nomor ya. Nah, kalau mau pakai Pascal dilihat baris paling itu 6, 15, 20, 15, 6, 1 begitu. Dari paling kiri ini bukan satu anggota loh ya. Paling kiri itu adalah 0 anggota. 0 anggota. Jadi kalau dirutin ini 0 anggota itu ada satu anggota itu ada 6, 2 anggota itu ada 15, 3 anggota ada 20 dan seterusnya. Pertanyaan nomor 11 adalah 3 anggota, berarti jawabannya adalah yang 20 ya. Jawabannya adalah yang cendol, yang cendol. Ya, kalau SMP mereka masih pakai. Tapi kalau mungkin SMA ini mereka udah kenal kombinatorik ya, udah kenal permutasi kombinasi, mungkin bisa pakai kombinasi begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini soalnya juga membandingkan atau mencari hubungan antara P dan Q ya. Tapi sebelumnya cari dulu nilai M, nilai mama ya. Nilai mama M ini adalah 0,333 dan seterusnya ya. Ini tidak lain adalah sepertiga. Sepertiga, 3 pangkat minus nggak boleh begitu. Nah, kemudian nilai N adalah sama dengan akar dari 72 ditambah akar 2 tambah 72 dan terusnya nggak berhenti. Nah, ini cara mengerjakannya. Langkah pertama dikuadratkan dulu kiri kanan. Kanan kuadratkan, yang kiri kuadratkan jadi n kuadrat, dan yang sebelah kanan dikuadrat. Berarti tinggal 72 plus akar 72 plus akar 72 dan seterusnya. Yang paling belakang ini, segini ini tidak lain adalah si n itu sendiri. Yang belakang ini adalah si n sendiri, sehingga dia menjadi persamaan kuadrat. Ya, n kuadrat sama dengan 72 ditambah n. Ini kan n kan? Kita tahu dia n. Nah, berarti sampai sini kita pindah ruas nih. Berarti n kuadrat ini plus n pindah ke kiri jadi minus n. Kemudian 72 pindah ke kiri juga jadi min 72 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang kalau kita faktorkan, kalau difaktorkan menjadi n-9 dikali n plus 8 sama dengan 0. Begitu. N-9, n plus 8 sama dengan 0. Gitu ya. Pemfaktoran ini. Jadi kita cari dua bilangan ya.
berapa sama berapa yang kalau ditambahkan ketemunya yang tengah ini min 1 ini ya. Kalau dikali ketemunya min 72. Ketemu angkanya adalah min 9 dan 8. Nah, dari sini masing-masing sama dengan kan 0. Kenapa akar satu bilangan nilai nggak bisa negatif? Akar dari akar 4 sama dengan min 2 betul bisa. Cuman kan di sini kan apa namanya? Tapi nggak kuadrat, Pak. Kalau min 2 dikuadratin 4. Tapi yang mana sih Pak Edi? Karena ini minus ya. Karena minus nggak mungkin dari suatu bilangan dia nggak mungkin hasilnya minus gitu. Jadi akar dari ini kan n itu akar dari 72 dan seterusnya. Akar dari suatu bilangan dia nggak mungkin minus. Gitu ya. Nggak mungkin minus lagi. Apa namanya? Boleh akar ini ya. Akarnya min 8. Ini n-nya min 8. Dapat hasilnya. Gimana tuh? Ada yang bisa bantu mungkin? Agar dapat hasilnya sebentar. N-nya minus 8. Tidak mungkin. M-nya 3 pangkat minus 1. N-nya juga 3 pangkat 2. Nilai akar bisa negatif. Misal akar 4 itu bisa 2 atau min 2. Bisa. Hmm, Sebentar. Kenapa min 8 nggak diambil? Karena di sini di log pada saat kita masuk ke ya di lognya ini Pak. Nanti kan kita masuk ke logaritma. Logaritma kan dia maupun nilai yang ininya terus positif kan Pak. Lihat domain dari logaritma. Nanti masuk ke logaritma n sama m itu harus yang positif. Nggak boleh pakai yang negatif gitu. Kan ini kalau misal kita punya m log n begitu kan? Mungkin Pak Denny bisa membantu. Kalau m log n ini kan berarti kan m-nya n-nya ini harus m log n begini, m sama n-nya keduanya harus positif. Sehingga mungkin nanti masuk di logaritmanya. Masukin ke logaritma dia nggak bisa. Jadi kita jangan pakai n-nya yang min 8. Kita pakai n-nya yang positif. Berarti yang Q nggak bisa terjawab karena memang kalau dimasukin nggak bisa dijawab. Kan ini apa namanya? Dari sini n-nya sama dengan 9 atau min 8. Ya, atau min 8. Jadi dipakai min 8. Ya, harus dua-duanya terpakai gitu. Ambil yang 9 nggak apa-apa. Ya apa namanya? Kata penghubungnya konjungsinya apa? Konjungsi lagi. Penghubungnya atau jadi dipakai salah satu aja.
yang 9. Begitu? Kemudian masuk P-nya. Kalau Q nggak bisa jawab, berarti jawabannya D. Bisa, Pak. Bukan, maksudnya kan tetap bisa, Pak Edi. Kan di sini N-nya nggak harus ambil dua-duanya. Ya, ini jawabannya N-nya 9 atau min 8. Bukan 9 dan min 8. Itu ya. Jadi N-nya itu bisa 9, bisa ini. Jadi kalau kata penghubungnya atau, dipakainya salah satu aja. Diambil yang bisa aja. Diambil yang 9-nya aja. Gitu. Nah, udah kalau gitu, gimana Pak Edi? Karena di sini penghubungnya atau ya. Jadi kalau atau dipakai. Ya, jawabannya yang A. Jadi P-nya itu adalah M log 1/N. M-nya tadi 3 pangkat min 1 ya. Di atas tadi M-nya 3 pangkat min 1. Iya, yang 9 aja. Karena kita pakainya atau, bukan dan. Begitu. Jadi 3 pangkat min 1 log 1/N. Karena N-nya 3, karena N-nya 9, maka 1/N itu 1/9 ya. Jadi 3 pangkat min 1 log 3 pangkat min 2. Karena 1/9 itu 3 pangkat min 2. Nah, dari sini kita ingat dulu sifat logaritma ya. Di kelas 10, kelas 10 lagi. A pangkat P log B pangkat Q. Ini sama dengan pangkat yang belakang dibagi pangkat yang depan. Ya. Berarti Q per P dikali A log B. Berarti di sini tadi kita punya 3 pangkat min 1 log 3 pangkat min 2. Ini min 2 per min 1 ya, alias 2 dikali 3 log 3 ya. Di logaritma ada sifat juga A log A itu sama dengan 1. Sehingga 3 log 3 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 ketemunya 2. Kemudian yang Q itu N log 1/M. Berarti 3 pangkat 2 log 1/M. Tadi kan karena M-nya itu adalah 1/3, maka 1/M adalah 3. Alias 3 pangkat 1, sehingga Q-nya setengah. Dari sini dapat jawabannya yang A. P lebih dari Q. Gimana? Nomor 12. Ada pertanyaan lagi? Lanjut kita ke nomor 13 ya. Oke. Nomor 13 itu kayaknya nggak terlalu susah. Nomor 13. Jika A, B, dan C bilangan real ya. Bilangan real tak nol yang memenuhi persamaan itu. Nah, karena dia bilang B-nya nggak nol ya, karena B-nya tidak nol, maka ini boleh kita bagi dengan B. B ya. Betul. 13 jawabannya C, Kak. Betul. Ya, karena dia nggak nol, berarti ini boleh dibagi B, sehingga jadinya C sama dengan B plus 1. Kemudian yang pertama kita punya A tambah B tambah C itu sama dengan 36. Berarti A, B-nya di sini. C ini kita ganti dengan B plus 1. Ya, sehingga jadinya A tambah B tambah 1 sama dengan 36. Sehingga A tambah 2B sama dengan 35. Pertanyaannya adalah A tambah 2B per 5. Ketemunya adalah yang 7. Gitu. Nah, nomor 14 itu gampang. Tinggal kita bandingkan ya. 14 itu jawabannya yang E. Yang paling besar yang E. Gitu. Nah, nomor 9 lagi. Nomor 15. Nomor 15 ketemunya adalah yang mana? 15 jawabannya yang B. 7. Nah, kan diketahui di sini ya 29/11 ya. 29/11 itu sama dengan 2 tambah 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Nah, nilai dari
X tambah 2Y tambah 3Z itu berapa? Nah, langkahnya kita bagi dulu itu 29 dibagi 11. Ya, kita hitung tadi 29 dibagi 11 kan ketemunya 2 7/11. Atau 2 ditambah 7/11. Kan gitu. Sementara di soal nomor 15 itu bentuknya itu adalah 2 ditambah 1 bla bla bla. Ya kan? 2 ditambah 1 bla bla bla. Makanya 7/11 ini saya ubah menjadi 1 juga. Ya. 1/11/7. Dari sini kita dapat sesuatu nih. Berarti si bla 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 itu, ya, si bla 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 ini, dia sama dengan 11/7. Gitu. Jadi 11/7 itu sama dengan X plus ini, sekian ini. Sampai sini bisa dipahami gitu ya. Nah, terus seperti langkah sebelumnya, 11/7 berarti kita bagi dong. 11/7 ini sama aja 1 ditambah 4/7. Betul ya? 1 ditambah 4/7. Dia sama dengan X tambah ini kan. X tambah 1/Y plus Z. Nah, dari sini kita bisa ambil X-nya itu sama dengan 1. Ya. X-nya sama dengan 1. Ini. X-nya ini sama dengan 1. Kemudian sisanya 1/Y plus 1/Z ini sama dengan ini. Ya. Nah, supaya sama-sama 1 maka 4/7 ini saya ubah jadi 1/7/4. Gitu. Jadi 7/4 itu sama dengan yang bawah ini. Sama dengan yang bawah. Ya, sehingga 7/4 sama dengan Y tambah 1/Z. Nah, ulangi lagi prosesnya. 7/4 ini kan sama 4. Ya kan? Nah, sama dengan Y tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 1 juga. Sama dengan 1 juga. Kemudian sisanya 1/Z itu sama dengan 3/4. 1/Z sama dengan 3/4, maka Z-nya sama dengan 4/3. Jadi X-nya ketemunya 1, Y-nya ketemunya 1, Z-nya 4/3. Pertanyaannya, X tambah 2Y tambah 3Z itu ketemunya 7. Jawabannya BB. Gitu. Mas, oke ya. Lanjut nomor 2, kok 2 sih? Nomor 16. Nomor 16 di cerita juga, sebuah persegi panjang, lebarnya berkurang 20 dan panjangnya bertambah 20%. Ya. Lebarnya berkurang 20%, panjangnya bertambah 20% dari ukuran semula. Maka persegi panjang yang baru itu akan mengalami apa? Nah, kalau kita bikin sketsanya kurang begini ya. Misal kita punya persegi persegi panjang yang awal, katakanlah panjangnya awal P1, lebar awalnya L1. Berarti luasnya kan, luas yang pertama kan P1 kali L1 ya. Nah, dia bilang di soal nomor 16 itu, panjang yang kedua, panjangnya itu dia bertambah 20%. Ya. Panjangnya bertambah 20%. Sehingga P2 sama dengan 1,2 P1. Benar ya? Ini berasal dari tadi kan awalnya 1 ya, 1%. Awalnya 100% itu 1. Kalau bertambah 20%, ini kan jadinya 120%. Gitu ya. Kalau bertambah panjangnya menjadi 120% atau 1,2. Begitu pula lebarnya. Lebarnya tadinya 100% karena berkurang. Ya. Lebarnya berkurang 20%, maka jadinya 80% alias 0,8. Gitu. Nah, makanya di sini saya tulisnya begitu. Panjang yang kedua, karena panjangnya bertambah 20%, maka panjang 2 menjadi 1,2 P1.
dan lebar yang kedua menjadi 0,8 L1. Nah, berarti luas yang kedua adalah P2 dikali L2. Berarti 1,2 P1 ini 1,2 P1 kali 0,8 L1. 1,2 dikali kemudian P1 kali L1 tadi si luas 1 ya. Luas 2 ini sama dengan 0,96 L1. Atau dengan kata lain, luas kedua itu berkurang 4%. Ya kan? Yang satu utuh ya, 100% menjadi 96%. Dia berkurang 4%. Gitu. Jadi nomor 16 jawabannya yang dawet D. Nah, nomor 17. Bilangan bla 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 habis dibagi 9. Nilai X berapa? Nah, di sini ini ya, ciri bilangan yang habis dibagi 9 itu apa? Jika semua angka pada bilangan itu dijumlah, maka hasilnya dibagi 9. Ini ciri bilangan yang habis dibagi 9. Misal saya punya angka ini 729. Ini bisa dibagi 9 enggak? Kita cek aja, berarti 7 tambah 2 tambah 9. Gitu. 7 tambah 2 tambah 9 kan ketemunya 18 nih. 9 kan? Berarti 729 ini bisa dibagi 9. Gitu. Nah, sekarang kalau soalnya kayak ini, 43 XX 514 dia bilang habis dibagi 9 atau bisa dibagi 9 begitu kan ya. Nah, nilai X-nya berapa? Nah, ini kita hitung. Kita jumlah angka-angkanya. Berarti 4 tambah 3 tambah X kan. Kemudian tambah 5 tambah 4. Ketemunya 17 tambah 2X. Nah, 17 tambah 2X ini dia harus bisa dibagi 9 ya. Harus bisa dibagi 9. Nah, bilangan setelah 17 yang bisa dibagi 9 itu kan ada 2. Bisa 18, bisa berapa? Ya, bilangan setelah 17 yang bisa dibagi 9. Bisa 18, bisa 27, 36 dan seterusnya. Ya. Tapi kan kalau 18 nggak mungkin. Ya. Kalau 18 berarti ini harus 1 dong. 2X sama dengan 1. Berarti X-nya setengah. Nggak mungkin. Gitu. Ya, kalau 2X itu 36. Berarti X-nya itu 36 bagi 2. 18. Nggak mungkin juga X-nya. Jadi yang mungkin adalah 27. Ya. Jadi 17 tambah ini harus 27. Sehingga 2X ini nilainya harus 10. Karena 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 5. Oke, betul. Kalau yang habis dibagi bilangan selain 9, ada. Kalau habis dibagi 2, berarti kan harus genap. Habis dibagi 3, sama kayak 9. Ya. Habis dibagi 3, habis dibagi 9, caranya sama. Gitu. Yang lain juga sama. Dibagi 4, ada juga sih. Cuma saya beberapa lupa sih. Habis bagi 6, bagi 5, berarti belakangnya 5 atau 0. Gitu. Nah, ada Pak, cuman saya beberapa lupa itunya. Oke, lanjut kita ke nomor 18. 18 dia bilang, jika 20% dari 3/5 bagian adalah 36.000. Gitu ya. Maka 5/6 dari bagian itu adalah berapa? Oh ya, nomor 18, ini ada ralat ya. Benar nggak ya? Ada ralat, ini jawabannya kurang 0 semua belakangnya. Ya, kurang 0 semua. Jadi yang A itu 200.000. Ya, yang A itu 200.000, yang ini 240.000, yang C 250.000, yang D 300.000, yang E 320.000. Jadi belakang tambah 01. Ini kemarin baksonya hilang menggelinding 1 ini semuanya. Gitu ya. Nah, 20% dari 3/5 bagian adalah 36.000. Berarti 20%,
dari, berarti kali 3/5 kali P, ya misalnya P itu bagian itu ya, sama dengan 36.000. Ya. Kalau kita kali-kali, ketemunya P-nya nanti 300.000. Bisa ya. Ini kan 20.000, 20% kan 1/5. Ya, 1/5 kali 3/5 kan berarti 3/25. Jadi kita pindah ke sana, ketemu P-nya itu 300.000. Jadi utuhnya, bagian utuhnya itu 300.000. Hmm. Pertanyaannya 5/6 dari bagian itu. Berarti 5/6 dikali 300.000. Ini ketemunya adalah 250.000. Jadi jawabannya yang cendol. Gitu. Ya. Di pileganya tolong diralat, itu ratusan ribu semua. Oke, nomor 19. Yang ekuivalen. Ya. Bilangan ekuivalen dengan ini. Nah, ingat kalau ada pembagian seperti ini, artinya pangkatnya dikurang. Ya. Pangkatnya dikurang, berarti 3 pangkat X min Y dikurangi X plus Y. Begitu. Sehingga sama dengan 3 pangkat, ini X dikurangi X kan habis. Tinggal ini min Y, jadinya 3 pangkat min 2Y. Nah, 3 pangkat min 2Y ini boleh saya tulisnya begini. 3 pangkat 2 di pangkat 3 pangkat 2 itu 9. 9 pangkat Y. Begitu. Jadi nomor 19 jawabannya bebek. Terakhir nomor 20, kita masukin aja sebenarnya. Ini gampang aja. C-nya masukin ke B, B-nya masukin ya. Jadi kayak gini. Sampai nomor pertama sebelum kita lanjutin ke proses. Misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ini atau di grup WA juga boleh. Setelah ini aja ya, biar apa namanya. Oke, saya kira yang PK udah. Oke, nanti saya fotokan Bu Desi. Tenang saja. Yang pertama kita mulai sebentar saya buka soalnya dulu. Proses 1 yang itu soal TO ya berarti ya. Soal TO. Oke. Nah, satu. Sebelumnya kita cocokin dulu ya, maksudnya boleh dibuka soalnya dulu. Proses 1 yang soalnya terkait itu, judulnya listrik PLN menyala. Betul ya?